Baik, selamat malam. Nama saya Yohanes Widianto dari kelas APN 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengelola pemerintah. Baik, pengelola pemerintah atau pengelola negara adalah suatu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Baik, jenis-jenis pengelolaan pemerintah itu ada dua, APBN dan APBD. Selanjutnya adalah definisi kebijakan subsidi. Subsidi adalah membayar pemerintah kepada perseorangan atau bisnis untuk mengimbangi biaya untuk kepentingan kegiatan ekonomi itu sendiri. Contohnya ialah subsidi gas LPG 3 kilo. Baik, pengelolaan pemerintah juga sangat penting karena untuk mengatur pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Subsidi juga bisa berupa uang tunai, dengan pajak dan pinjaman berbunga rendah. Baik, selain APBN dan APBD, pengeluaran pemerintah juga ada pengeluaran untuk modal, itu sebagai belanja untuk infrastruktur, seperti contohnya jalan dan jembatan. Baik, selamat malam. Nama saya Yohanes Widianto dari kelas APN 3A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengelola pemerintah. Baik, pengelola pemerintah atau pengelola negara adalah suatu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Subsidi juga bisa berupa uang tunai, dengan pajak dan pinjaman berbunga rendah. Baik, jenis-jenis pengelolaan pemerintah itu ada dua, APBN dan APBD. Selanjutnya adalah definisi kebijakan subsidi. Subsidi adalah membayar pemerintah kepada perseorangan atau bisnis untuk mengimbangi biaya untuk kepentingan kegiatan ekonomi itu sendiri. Contohnya ialah subsidi gas LPG 3 kilo. Baik, selain APBN dan APBD, pengeluaran pemerintah juga ada pengeluaran untuk modal, itu sebagai belanja untuk infrastruktur, seperti contohnya jalan dan jembatan. Baik, pengelolaan pemerintah juga sangat penting karena untuk mengatur pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Contoh subsidi yang diberlakukan di negara kita Indonesia adalah terbagi menjadi dua, itu subsidi energi dan subsidi non energi. Yang pertama subsidi energi itu seperti subsidi bahan bakar BBM, yang kedua subsidi bahan bakar bata atau BBN, yang ketiga gas LPG tabung 3 kg, yang keempat subsidi listrik. Subsidi non energi juga termasuk tadi yang sektor pertanian. Subsidi pertanian terdiri dari subsidi pangan, subsidi benih, dan subsidi pupuk. Yang kedua subsidi berupa kredit program, misalnya KPR subsidi atau kredit usaha rakyat atau KUR, tiga public service obligation atau PSO. Yang keempat publik pajak DTP. Ya, baik, setiap kebijakan pasti ada mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya. Terlebih juga dalam kebijakan subsidi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak positif yang bisa kita ambil adalah yang pertama, membantu peningkatan kualitas ekonomi. Yang kedua, membantu golongan yang berpendapatan yang lebih rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Yang ketiga, mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha. Yang negatifnya adalah yang pertama, subsidi juga menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Pasalnya, konsumen akan membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Hal itu menyebabkan kecenderungan konsumen boros dalam mengonsumsi barang yang disubsidi tersebut. Yang kedua, subsidi menyebabkan distorsi harga, yaitu distorsi ini cukup besar yang digunakan untuk program populis saja, tidak menyasar pada inti permasalahannya. Yang ketiga, subsidi bisa saja tidak dinikmati oleh mereka yang berhak, malah dinikmati oleh mereka yang tidak berhak, misalnya
orang-orang yang berpendapat yang lebih tinggi atau lebih besar seperti itu. Yang keempat, subsidi juga dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang lebih besar. Subsidi sektor pertanian juga menjadi kebijakan yang diterapkan oleh banyak negara. Contohnya seperti Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris yang mempunyai lahan pertanian yang cukup besar di wilayah Asia Tenggara bahkan di dunia. Sektor pertanian juga tidak dapat dipisahkan dengan aspek strategis di wilayah Indonesia tersebut demi membangun kedaulatan bangsa dan negara. Pertanian juga menyangkut soal pangan yang berkaitan erat dengan mati hidupnya sebuah bangsa, serta potensial menjadi subjek tekanan dunia internasional. Di Indonesia, subsidi di bidang pertanian menjadi instrumen kebijakan yang besar oleh pemerintah dalam membangun sektor pertanian tersebut. Implementasi kebijakan subsidi diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas produksi petani serta bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan suasana pangan. Secara sejarah atau historis, instrumen kebijakan selalu hadir di setiap periode pemerintahan, baik di masa Orde Baru, sistem untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk meningkatkan subsidi diterapkan sebagai strategi demi memodernisasi pertanian. Saat ini subsidi semakin meluas. Di era reformasi ini, subsidi diberikan tidak hanya pada komponen sarana produksi petani, namun juga dialokasikan di atas bunga usaha kredit program dan premi asuransi usaha tanam padi. Lebih lanjut lagi, ketepatan juga menjadi sebuah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan subsidi dalam penyaluran subsidi. Pemenuhan atas si relatif kompleks ini, kelompok tani atau para petani kerap berpedoman pada dokumen usulan kebutuhan pokok yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Hal ini berpotensi memunculkan permasalahan turunan, misal persepsi kelangkaan alokasi real pupuk bersubsidi kerap di bawah usulan yang diajukan kelompok tani atau para petani. Tantangan lain dipandang jadi penambah urgensi dilakukan kajian subsidi akan belum optimal pengawasan atas implementasi program subsidi, monitoring dan evaluasi atas jalannya program subsidi ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini setidaknya dapat diikuti dalam pengawasan terhadap penyaluran benih bersubsidi. Dibanding dengan komoditas pupuk bersubsidi, pengawasan atas penyaluran benih bersubsidi relatif minim. Baik, subsidi juga adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut, misalnya karena operasi yang terus dijalankan, atau peningkatan harga produknya, atau hanya untuk mendorongnya mempekerjakan banyak buruh seperti dalam subsidi upah. Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor, subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup khususnya di wilayah perkotaan, dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan. Subsidi juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, tapi istilah subsidi juga mengarah kepada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perserokongan atau lembaga non-pemerintah. Baik, contoh dari penerapan kebijakan subsidi ini, mengapa pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan untuk pemberian subsidi kepada rakyat itu tentunya untuk meringankan ekonomi rakyat dan mensejahterakan dan membantu mengatasi masalah ekonomi masyarakat. Selain untuk kepentingan masyarakat, tapi juga merupakan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara program subsidi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan yang dalam materi kali ini.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih.